yang saya hormati para kasih dan yang saya hormati dari Puskesmas, Bu Ami, serta teman-teman PJLP dan para teman-teman staf. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk menghadiri giat saya, yakni tugas. Salah satu tugas kelulusan di mana kemarin saya mengikuti diklat MPPD, yakni Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan Kelima tahun 2024. Di sini akan saya mencoba untuk sharing materi apa yang disampaikan selama saya mengikuti diklat. Pertama, ini gambaran atau highlight RPJPN 2025-2045. Kerangka pikir RPJPN 2025-2045 jadi tertera pada strategi 17 Agustus 1945 berasal Pancasila. Di sini bisa bagi Indonesia mereka bersatu berdaulat adil dan makmur, tentunya dengan ada makna 5 Pancasila, yakni 100 tahun Indonesia Merdeka. 17 Agustus 2045 ini faktor internal yang dapat mendukung modal dasar kependudukan, modal manusia, modal sosial, kekayaan alam dan lain sebagainya. Ini faktor eksternal yang dimana bahwa isu di Indonesia akan terjadi megatrend pada tahun 2045 serta geopolitik dan geoekonomi yang tentunya akan mempengaruhi pada pembangunan di Indonesia. Ini adalah misi abdi bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan dunia. Ada 8 misi pembangunan, juga saat pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan teks. Ini visi Indonesia 2045. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Inovasi ekonomi, transformasi tata kelola, terus supervisi hukum, ketahanan sosial budaya ekonomi, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, mewujudkan kesinambungan pembangunan. Ini 8 misi yang menjadi tujuan dari arah pembangunan. Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya adalah Presiden merupakan pemegang kuasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pasal 4 dan 45. Ini tujuan negara kita. Ada 4: melindungi, memajukan, mencerdaskan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan perintah sebagai personifikasi negara bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dan perwakilan daerah yang bertujuan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Semuanya sama, adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan juga sebantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan prinsip NKRI. Penyelenggara pemerintah daerah di sini tentunya ada 2. Kita dengan DPRD harus saling bermitra, di mana kepala daerah dengan DPRD bermitra secara saja. Sekda bertanggung jawab kepada kepala daerah, sekretaris dewan bertanggung jawab kepada sekda, dan sekretaris dewan bertanggung jawab kepada DPRD. Jadi seluruhnya saling bersangkutan dan hubungan kerja sangat mengikat. Ini ada satu penyusunan dokumen RPJPN maupun RPJPMD. Istilah umum perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama RPJPN, ini teman-teman singkat. Ini adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional, yaitu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan hidupnya pemerintah dan sebagainya. Selanjutnya RAPBN adalah rancangan anggaran pendapatan dari negara, dan selanjutnya adalah RAPBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini perencanaan pembangunan nasional, dan selanjutnya perencanaan pembangunan daerah. Ini yang sering kita laksanakan. Ini dokumen perencanaan jangka panjang waktunya 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, jangka pendek 1 tahun.
Pembangunan nasional. Pembangunan adalah secara umum sebagai usaha untuk mendukung kemajuan penduduk bangsa. Dan selanjutnya, ini arah pembangunan daerah secara umum. Intinya pembangunan ekonomi, diskusi berkelanjutan, penguatan infrastruktur berkelanjutan, dan yang terakhir adalah good governance, di mana kelurahan kita sedang berusaha untuk menjadi good governance yang baru layak di bawah naungan pimpinan kepala kita. Urusan pemerintah terbagi ada tiga. Yang pertama absolut, urusan pemerintah umum, dan konstituen. Absolut pertahanan keamanan agama, justisi, politik, luar negeri, dan moneter dan fiskal ini urusan pemerintah pusat. Absolut mutlak ada di pemerintah pusat. Selebihnya urusan pemerintahan umum, dan konstituen ada dua, ini wajib serta pilihan. Ini salah satu ciri perencanaan daerah, manfaat perencanaan bagi pembangunan, dan prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah. Sinkronisasi dan pengawasan. Oke, lanjut. Urusan pemerintah terbagi ada tiga. Yang pertama absolut, urusan pemerintah umum, dan konstituen. Absolut pertahanan keamanan agama, justisi, politik, luar negeri, dan moneter dan fiskal ini urusan pemerintah pusat. Absolut mutlak ada di pemerintah pusat. Selebihnya urusan pemerintahan umum, dan konstituen ada dua, ini wajib serta pilihan. Ini salah satu ciri perencanaan daerah, manfaat perencanaan bagi pembangunan, dan prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah. Sinkronisasi, ini gambarannya RPJPN, RPJMN, dan RKP. Tentunya semua ini bisa terwujud dengan melakukan pendekatan secara teknokrat di kita, partisipasi di pendekatan secara masyarakat, politis, secara politik atas bawah dan bawah atas. Ini daerah tentunya sama. Ini tadi yang sudah saya sampaikan beberapa pendekatan, ada pendekatan teknokrat, pendekatan partisipasi, pendekatan politis, pendekatan atas bawah, dan yang terakhir ada pendekatan berorientasi substansi. Ini tahapan penyusunan RKPD yang sudah kita laksanakan hampir tiap tahun. Penyusunan perencanaan awal RKPD ini dilakukan oleh Bapeda ini. Baru dimohon oleh Bapeda pelaksanaan musyawarah kelurahan, forum konsultasi, musyawarah tingkat kecamatan, penyusunan rancangan RKPD, musyawarah tingkat kota, musyawarah tingkat provinsi, forum penajaman antara asisten, terus selanjutnya sampai dengan penetapan pergub RKPD sebelum jadinya APBD. Jadi ini dokumen perencanaan daerah RPJPD merupakan penjabaran dari visi-misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjangnya yaitu 20 tahun. RPJMD ini penjabaran visi dan misi program kepala daerah terpilih. Tentunya nanti kita ini belum melaksanakan pemilihan, nanti begitu ada pelaksanaan pemilihan maka RPJMD baru akan diterbitkan. Lanjut. Arsitektur dokumen data, gambaran yang sering kita lakukan tiap tahun. RPJMD dilaksanakan melalui RPJMD melalui Restra baik RKPD maupun Reja. Di dalam ini dilakukan pembahasan pemutakhiran secara PPAS maupun secara PPAS, rancangan APBD dan terakhir DPA. Ini yang sudah kita lakukan hampir tiap tahun proses penerbitan DPA. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang nanya? Cukup? Ada yang bertanya? Pas. Cukup ya.